Shouldn't back. Words of refrain, something like that. What you love, call me when you can. Girl, going up, turn up, turn up. Halo guys, bertemu lagi dengan kami di Hamin Wan. Nah, pada kali ini kami dari tim Hamin Wan Production akan menjelaskan ya atau membahas materi unit 1 modul 6, yaitu tentang teks prosedur ya. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu anggota tim dari Hamin Wan ya. Yang pertama ada Faiz, saya sendiri ya, kemudian ada Kak Oni, kemudian juga ada Kak Ewi, lalu juga ada Kak Nabila, dan yang terakhir juga ada Kak Faali. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari teks prosedur. Apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi kayak tutorial seperti itu. Nah, kemudian apa sih fungsi dari teks prosedur? Fungsi teks prosedur itu adalah menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan melalui serangkaian langkah ya. Itulah fungsi dari teks prosedur. Nah, kemudian di sini ada contoh dari teks prosedur ya teman-teman, yang berjudul Tata Tertib Sekolah. Tatib atau yang biasa disebut dengan tata tertib di lingkungan sekolah merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk seluruh warga sekolah dengan tujuan agar tercipta keharmonisan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaan tatib, terdapat guru-guru yang ditugaskan untuk mengawasi dan menangani masalah-masalah seputar tata tertib sekolah. Di kalangan murid SMA, terlambat sudah merupakan hal yang lazim apapun alasannya. Dengan terjadi keterlambatan, tentu saja akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi dari sekolah. Siswa harus tahu apa yang harus dilakukan jika terlambat. Dan berikut ini adalah hal yang harus siswa lakukan saat terlambat. Dengan memperhatikan hal ini, Anda tidak akan bingung terlambat. Apa yang harus Anda lakukan ketika terlambat? Langkah yang pertama adalah teliti lama keterlambatan Anda. Jika Anda terlambat kurang dari 5 menit, maka ada kemungkinan keterlambatan Anda akan ditoleransi. Namun jika Anda terlambat lebih dari 5 menit dan ada guru piket yang menjaga, maka Anda harus mengikuti prosedur selanjutnya agar bisa diizinkan masuk ke kelas. Yang kedua, Anda akan dibariskan di teras sekolah bersama siswa lain yang terlambat dan akan diberikan pertanyaan mengenai alasan Anda terlambat dan nasihat agar Anda tidak terlambat. Yang ketiga, setelah diizinkan bubar dari barisan, kemudian ambil surat izin masuk ke kelas dan buku tatib sesuai kelas Anda untuk diisi selengkapnya. Dan yang keempat, minta tanda tangan untuk surat izin masuk kelas dan buku tatib kepada guru piket sambil menunggu diizinkan masuk ke dalam kelas masing-masing. Yang kelima, setelah diizinkan masuk dalam kelas, jangan lupa salim kepada guru piket dan kembalilah ke kelas Anda dengan membawa surat izin masuk kelas yang sudah ditandatangani. Dengan begitu, keterlambatan Anda
sudah dicatat dan dinyatakan sah. Kemudian kita akan membahas isi pokok informasi teks prosedur ya tentang contoh tadi yang berjudul tata tertib sekolah. Nah, isi pokok informasi yang pertama tujuannya itu adalah peraturan dibuat agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban bagi seluruh warga sekolah, mencegah para siswa agar tidak terlambat ke sekolah dan dapat disiplin ya. Dan kemudian untuk langkah-langkah ya, isi pokok langkah-langkahnya yang harus dilakukan ketika terlambat. Yang pertama itu teliti dalam mengecek waktu apakah keterlambatannya dapat ditoleransi atau tidak. Kemudian yang kedua, isi pokoknya adalah dinasihati ya. Kemudian yang ketiga, isi pokoknya adalah mengambil dan mengisi surat izin dan buku tatip. Kemudian yang keempat, isi pokoknya adalah minta tanda tangan terlebih dahulu kepada guru piket. Dan yang kelima itu adalah ditoleransi ya. Jadi itu adalah pokok-pokok informasi dari tata tertib sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke teks prosedur. Itu juga memiliki dua cabang ya, atau dua isi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah penjelasan yang harus disampaikan di awal. Pernyataan umum biasanya berupa penjelasan mengenai kegiatan atau hal maupun benda yang harus disampaikan. Bisa juga berupa pertanyaan maupun ajakan yang meyakinkan pembaca untuk mencobanya. Nah, setelah itu yang kedua ada tahapan ya. Dalam teks prosedur itu ada tahapan. Nah, tahapan yang terkandung dalam teks prosedur itu biasanya dibuat menjadi poin-poin yang bernomor. Tujuannya agar terturut dan mudah dibaca sambil dipraktekkan. Tahapan dalam teks prosedur biasanya berbentuk kalimat perintah. Selain itu, bahasanya juga harus jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di contoh tadi ya, itu yang mana Kak? Nah, teman-teman silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya, sebagai latihan untuk kita bersama ya. Nah, selanjutnya itu ada merancang isi teks prosedur. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa merancang adalah mengatur atau merencanakan sesuatu. Jadi, yang dimaksud dengan merancang teks prosedur adalah merencanakan pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur yang sesuai dengan struktur teks prosedur. Ya. Nah, setelah kita memahami pengertian merancang, kita juga perlu memahami langkah-langkah merancang sebuah teks prosedur. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Pilihlah topik yang menarik dan bermakna. Artinya apa? Artinya topik yang akan kita pilih itu harus menarik ya, untuk dibaca dan bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materi tentang topik yang akan kita tulis harus yang kita kuasai, mudah dicari dan mudah dikembangkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menyusun kerangka ya, menyusun kerangka teks prosedur. Ya, jadi kita harus menyusun kerangka teks itu sesuai dengan struktur teks prosedur, yakni tujuan dan langkah-langkahnya.
ya. Jadi cobalah buat kerangka atau rancangan mengenai topik yang sesuai yang sudah ditentukan oleh Anda, ya. Kemudian hindari pemikiran tentang apakah jawaban yang Anda berikan itu belum benar atau salah. Jadi itu gak usah dipikirin dulu. Yang penting kalian tulis dulu yang ada di pikiran Anda, ya. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang teks prosedur, ya, khususnya untuk kelas 11 atau SMA kelas 2 untuk modul 6 unit 1. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Sekian video pembahasan kali ini. Tunggu video kami selanjutnya dan dukung tim Hamin One terus agar kami bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di sana. Akhir kata, Ali sok kemayu. Thank you.